Oke guys, selamat datang kembali di Dasmu. Bersama gue Arif. Dan gue Razak. Oke, sekarang kita sudah kedatangan lagi teman kita yang sempat hilang. Yes. Apa kabar bang? Apa kabar bang? Kabar gue baik, alhamdulillah. Jadi gimana tinggal 1 bulan di NRW nih? Wah. NRW itu North Rhine-Westphalen. Dia lokasi di Jerman bagian barat ya. Barat utara. Dimana mungkin kalian tahu Düsseldorf, Köln, Duisburg, Wuppertal, Dortmund. Ya, salah satunya. Gue sebulan di sana selama bulan puasa. Hidup gue enak sih, tenang. Di sana murah, makanannya enak. Orangnya agak random. Keren banget kan? Random banyak. Gue bisa sih ngomong talahun. Bocah kematian. Wah, banyak banget. Di sana diverse banget dan sangat dominan dengan orang-orang Islam. Yang Oh maksudnya kayak dengan imigran background banyak gitu ya? imigran Kayak background. entah dari Turki, entah dari Arab gitu-gitu. Bahkan Indonesia juga salah satunya yang paling banyak juga. Oh gitu. di Oh, NRW Indonesia juga. ya banyak. Dan ya selama sebulan selain gua nemenin istri gua internship di sana, gue juga ya udah belajar, kerja dan juga ini sambil merhatiin sosial media. Oke, nah Sosial media dan Apa yang lu temuin nih dari sosial media untuk beberapa hari ke belakang? Ataupun kalau nggak salah minggu ke belakang? waktu itu sebulan terakhir lagi ada RUU TNI kan. Pinter sih RUU TNI mau disahkan di saat bulan puasa, orang-orang kan lagi bergejolak kan. Nah. Gue mau puasa, mau menahan emosi apa meluapkan emosi kan. Ya udah di situ gue merasa banyak pikiran gue aja kayak oke, mungkin gue harus bersuara sebagai diaspora Indonesia. Dan memang gue bukan dari kecil sih, emang dari muda juga udah cukup vokal lah dari keluarga bokap. Keluarga bokap ya, cukup vokal terhadap pemerintah. Pernah ketipu juga sama presiden 10 tahun itu. 10 tahun. Oh, JKW. Mulyono. Ya Mulyono. Oke, sama Mulyono. Jadi mereka juga merasa kita ketipu dan kita harus coba speak up lagi lah gitu. Dan ya observasi gue nih Arif ya. Tolong kasih tahu gue mungkin kalau gue salah. Gue dan Anda cukup bersuara sebagai diaspora. Tapi jarang gue lihat teman-teman di diaspora Indonesia gue nggak bersuara tentang politik Indonesia. Gue nggak tahu kenapa. Oke. Pertama gue tahu itu hak mereka untuk tidak bersuara. Dan gue diajarkan sama ibu gue bahwa ya udah jangan pernah membicarakan politik, agama dan uang sama teman mungkin. Itu tergantung sih. Maksudnya kalau topik itu menurut gue itu lebih ke arah pekerjaan misalnya. Ketika di pekerjaan lu jarang ngomongin tentang kayak religion, politik ataupun ras dan sebagainya gitu. Itu gue pahamin. Tapi kalau sama temen, gue rasa justru ngobrolnya politik mulu malah menurut gua gitu kayak gue ketemu Rasa ngomonginnya apa Prabowo di mana bang sekarang Prabowo ada sih. Prabowo di mana oh lagi di Turki ya gitu misalnya terus jadi kayak apa ya menurut gua menyuarakan itu tiap orang beda-beda sih kayak mungkin kalau gue lihat dari lu pribadi gue lihat lu sering upload story dan sebagainya Ya benar-benar. kalau gue nggak upload story bang Benar. tapi gue jadi buzzer di komentar aja. Ibaratnya setiap ada konten yang terkait RUU TNI dan sebagainya, gue banyak komen di situ aja sih. Lo lebih aktifnya di komen. Iya di situ, karena menurut gue apa ya kayak post story misalnya, like I've seen like I don't know hundred of story the same story gitu. Kayak yaudah gue dengan cara lain aja gitu. Maksudnya kayak I can share the same that you share gitu, tapi kayak gue ngerasanya gue mungkin cara menyuarakannya dengan cara yang lain aja sih. Oke. Berbeda dengan lo ataupun Anda gitu misalnya. Karena gue juga concern dan mungkin lo punya jawabannya Rif ya. Kayak seberapa ngaruh sih kita bersuara sebagai diaspora Indonesia gitu di luar? Sebenarnya sangat ngaruh sih, maksudnya terutama untuk meningkatkan apa ya awareness terhadap luar negeri juga gitu. Misalnya kayak pasti misalnya nih terkait menurunnya rupiah gitu terhadap dolar dan euro gitu. Itu banyak teman gue yang komen, "Wih, sekarang kalau kita liburan ke sana jadi king dong." gitu. Ya pastinya gitu karena memang lagi murah banget gitu. Terus jadi ketika misalnya kayak RUU TNI juga disahkan, terus mungkin gue posting ataupun komen itu ada juga orang yang bertanya, "Emang situasinya sekarang di Indonesia seperti apa?" gitu. Oh gitu. Ada yang Ya, nanya. ada yang nanya gitu. Orang Indonesia di sini. Oh, bukan orang Indonesia doang, Bang, orang Jerman juga gitu. Oke, Kayak kadang gue ngobrol kayak gimana situasi politik di Indonesia, misalnya kayak sempat gue kan ada plan kayak untuk pulang ke Indonesia gitu. Kayak I don't know the end of this year ataupun the end of the next year sekalipun itu belum fix ya. Nah, gue sempat bilang ke mereka mungkin kalau situasinya kayak gini gue belum mau pulang karena ini masih uncertainty gitu. Jadi kayak lu belum bisa
plan long term. Even mungkin di Jerman sendiri aja lu belum bisa long term dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang di global gitu, kayak antara perang apa bea cukai antara Cina dengan US, terus EU juga bakalan ikut juga di situ gitu. Jadi kayak memang untuk sekarang kita hanya bisa plan paling 2 tahun ke depan mungkin kalau gue lihat gitu. Planning kehidupan kita Ya misalnya. kehidupan kita gitu. Makanya kayak terkait RUU TNI juga gue nggak tahu gitu, karena itu kan rancangannya kan sudah disahkan tapi undang-undangnya kan masih mau dibahas gitu. Benar. Jadi kan itu kan belum fix sebagai fix undang-undang sebenarnya, sebenarnya kan. Jadi masih ada change untuk kita juga untuk menyuarakan, untuk memprotes, bahkan banyak dari teman-teman kita yang di mahasiswa yang di Indonesia juga banyak yang turun ke jalan gitu. Dan gue nggak tahu, mungkin kalau di sini yang bisa kita lakukan ya membantu mahasiswa tersebut, misalnya ketika mereka mau demo, kita harus tanya mungkin konsumsinya, kayak misalnya kemarin gue lihat banyak yang demo nggak bisa buka puasa gitu. Terus jadi kan kasihan juga, padahal they fight for our right, you know, kayak dan gue juga nggak tahu kalau emang beneran TNI nantinya banyak masuk ke sipil, kita nggak tahu apakah kita nantinya tiba-tiba bakal disadap atau apa. Gue nggak tahu, itu mungkin masih terlalu jauh sih. Ya kalau TNI masuk ya paling kita harus ada apel pagi tiap pagi. Upacara ataupun ini lagu Indonesia Raya kayak di stasiun sekarang. Oh iya tuh benar. Tiap jam atau tiap apa pagi gitu. Pokoknya ada. Itu yang posting Tika bukan? Iya, tapi orang pada berdiri. Iya makanya. Orang-orang tuh ada yang berdiri, orang-orang ada yang ngapain ya, orang-orang ada yang memang nyanyi juga, dan gue nggak tahu makin lama kayak anjir kayak Nah, Rif, sebenarnya gue jujur nggak peduli juga kalau emang lo nggak mau bersuara, itu kan hak teman-teman gitu untuk tidak bersuara. Dan gue udah observasi nih, Rif, teman-teman gue yang CEO punya bisnis dan lain-lain, sama sekali radio silent, nggak ada suara sama sekali. itu pasti sih, dan Itu mungkin mereka juga takut kayak usahanya Benar. dia abrik lah atau apalah. Itu bisa gue bayangin sih. Itu ada satu pattern yang sering gue muncul. Kedua, orang-orang yang teman-teman gue di BUMN nggak ada yang bersuara. BUMN nggak ada yang bersuara. Tapi kalau teman-teman gue yang jadi PNS itu malah banyak yang bersuara bang. Jadi kayak misalnya kayak efisiensi apaan lah inilah gitu. Terus kayak pokoknya kalau kayak gini terus negara kita nggak akan maju-maju gini-gini. Itu banyak yang bersuara, dan maksudnya mereka posting beneran di sosial media. But maybe kayak sosial media misalnya kayak mereka itu private, terus pegawainya pekerjanya nggak ada yang lihat ataupun bosnya nggak ada yang lihat, mungkin seperti itu gitu. Tapi at least even mereka saja sebagai PNS itu banyak yang nggak setuju gitu. Jadi kayak gue nggak tahu sekarang situasi di Indonesia emang maksudnya nggak stabil itu sih kalau gue lihat. Mungkin masalah aktivitas sosial media kita dan terhadap politik Indonesia, ada orang yang lebih ahli kali, Ref ya. Lu bilang tadi ada siapa? Mas Ilham. Mas Ilham kalau nonton ini next harus datang nih Mas. Ya, Mas. Karena ini seru, dan sampean juga kan PNS gitu, dan dosen, dosen. Tunjangan kinerja gimana itu? Anda kan periuknya kesenggol juga, Mas. Jadi ini konten ini juga mengundang Mas Ilham nih nanti untuk datang. Nanti lah the next konten kita mungkin akan ngomongin topik ini lebih detail. Mungkin sekarang sampai di sini dulu aja kali ya. Karena apa namanya? Karena kita at least I'm happy that my brother is coming back from NRW, anjay. Oh tapi Bang, kenapa kita bajunya biru-biru? Bukannya tadi lu pengen masuk ke situ juga? Kenapa biru maksudnya? Baju biru-biru, yang desain biru-biru itu. Oh, nggak tahu gue. Yaudah, guys, forget it. Dia emang sering lupa sih. Padahal dia tadi yang nyaranin sendiri. Tapi ya udah. Tadi kan lu mau ngebahas katanya kayak sekarang itu banyak desain restoran dan sebagainya itu yang model biru. Ya udah kita bahas lagi nih. Tapi bahasnya next aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya udah guys, thank you so much udah nonton konten kita kali ini, dan see you next
episode. Time on Dasmu. Bye bye. Mantap. Ini nggak nyambung dua-duanya. Gimana sih?